investasi. Check it out! Oke, di tengah perkembangan ekonomi yang semakin cepat dan semakin tidak menentu, kemampuan memahami dan mengelola keuangan menjadi sangat penting. Karena ini, kita mulai dengan pertanyaan mendasar mengapa literasi keuangan dan investasi menjadi begitu penting. Investasi merupakan proses yang mengelola aset yang kita miliki saat ini dengan harapan menghasilkan nilai tambahan di masa depan. Melalui investasi ini, kita memiliki kesempatan untuk melawan inflasi yang terus menggerus daya beli kita, serta membangun kekayaan jangka panjang demi mencapai tujuan finansial, seperti biaya pendidikan, kepemilikan rumah, atau persiapan pensiun. Namun, investasi tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang benar. Disinilah pentingnya literasi keuangan. Tanpa pemahaman dasar yang baik, bukan tidak mungkin jika kita terjebak dalam investasi bodong, atau salah memilih instrumen, atau mengambil keputusan yang sangat merugikan. Kita bisa belajar dari sosok Bapak Krisna. Beliau memulai belajar saham sejak menjadi mahasiswa, mulai aktif mendalami pasar modal, dan beliau kini telah berhasil membangun sekuritas dia sendiri. Nah, ini tuh jadi bukti bahwa dengan pengetahuan, terus ketekunan juga, dengan keberanian untuk memulai, kita bisa tumbuh menjadi investor yang cerdas dan juga sukses. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan ini bukan hanya sebagai kewajiban akademik, tapi sebagai awal dari perjalanan finansial yang cerdas dan juga bijak, karena literasi keuangan bukan sekedar teori, tapi untuk pondasi masa depan kita. Selanjutnya aku akan menjelaskan terkait dengan mengenal pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya investor dan perusahaan untuk melakukan jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Di pasar modal, masyarakat bisa menjadi pemilik perusahaan dengan membeli saham serta mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga atau capital gain dan dividen. Pasar modal diawasi oleh OJK dan dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada regulator atau otoritas jasa keuangan OJK sebagai pengawas tertinggi. Yang kedua ada self-regulatory organization. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia sebagai tempat transaksi jual beli efek, saham, obligasi, dan lain-lain. Yang keempat ada clearing penjamin efek Indonesia, yaitu lembaga clearing dan penjamin transaksi. Yang kelima ada kustodian sentral efek Indonesia, yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian efek. Yang keenam ada pelaku dasar. Yang ketujuh ada emiten, itu perusahaan yang menerbitkan efek untuk mencari dana. Yang kedelapan ada investor, pembeli atau penjual efek untuk mencari keuntungan. Yang kesembilan ada perusahaan sekuritas atau broker pialang, perantara antara investor dan bursa, contohnya itu ada Lotus, Andalan, Sekuritas. Yang ke-10 ada manajer investasi, yaitu mengelola dana investor dalam bentuk reksadana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Lotus Andalan Sekuritas. Lotus Andalan Sekuritas ini adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan dulunya dikenal sebagai Lautanda Sekurindo. Perusahaan ini fokus memberikan layanan brokerage baik untuk ekuitas maupun pasar modal utang. Kantor pusatnya berada di lokasi strategis, yaitu di City Tower, Jakarta, dan mudah diakses oleh berbagai moda transportasi seperti MRT dan KRL. Seiring perkembangan zaman, Lotus juga bertransformasi secara digital. Mereka menghadirkan platform web-based lots dan aplikasi mobile lots untuk memudahkan investor dalam bertransaksi secara online. Sekarang, saya akan menjelaskan fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Lotus Andalan Sekuritas. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan layanan transaksi saham, tapi juga membangun sistem yang lengkap untuk mendukung kenyamanan investor. Layanan pertama yang mereka sediakan adalah online trading melalui LOTS atau Lotus Online Trading System. Platform ini bisa diakses lewat desktop maupun aplikasi mobile. Dengan LOTS, investor bisa melakukan transaksi saham dengan lebih praktis dan menariknya. Biaya transaksinya kompetitif dan setoran awalnya cukup rendah. Aplikasi LOTS juga dilengkapi fitur-fitur unggulan seperti custom watchlist untuk memantau saham favorit, profil emiten, dan laporan keuangan, agenda aksi korporasi, berita pasar terkini, dan juga chart teknikal canggih untuk analisis saham. Selain itu, Lotus juga sangat aktif dalam edukasi dan membutuhkan komunitas investor.
Mereka menyediakan seminar gratis dengan kurikulum lengkap, webinar, dan live Instagram yang membahas analisis pasar. Komunitas ini sangat bermanfaat untuk saling berbagi informasi dan pengalaman berinvestasi. Terakhir, ada juga layanan tambahan seperti pembukaan rekening efek dan RDN secara online, layanan margin trading secara akses ke riset pasar, dan rekomendasi saham. Semua ini menunjukkan komitmen Lotus dalam memberikan dukungan menyeluruh bagi para investor. Di antara banyaknya instrumen investasi, kenapa sih harus saham? Saham itu menawarkan potensi keuntungan yang menarik, gak hanya dari kenaikan harga saham atau capital gain, tapi juga dari dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Dengan membeli saham secara nggak langsung, kita menjadi bagian kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, saham juga bersifat liquid, artinya kita bisa dengan mudah menjual atau membeli saham di pasar di jam bursa. Selain itu, saham dapat menjadi bagian penting dari strategi diversifikasi portofolio kita untuk menyebarkan resiko, serta memiliki potensi untuk melawan dampak inflasi dalam jangka panjang. Nah, ada banyak banget pilihan investasi. Yang pertama ada forex, crypto, future, komoditi, dan sebagainya. Banyak banget. Bahkan yang mudah banget diakses itu menurut aku Bibit ya. Bahkan juga ada nih ya saham-saham yang ilegal. Contoh itu binomo atau robot trading bodong. Itu kalian harus hati-hati juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih perbedaan dan memilih instrumen yang terregulasi oleh OJK dan sesuai dengan profil resiko kita. Saham itu salah satu instrumen yang paling mendasar dan terregulasi di pasar modal, dan dengan pemahaman yang besar bisa menjadi pilihan investasi yang menjanjikan. Halo teman-teman, saya Dea Sapitri. Hari ini saya mau jelasin tentang mekanisme perdagangan saham. Jadi kalau kalian penasaran gimana sih proses beli atau jual saham sebenarnya berlangsung, yuk kita bahas satu persatu dengan bahasa yang santai aja ya teman-teman, biar lebih mudah dimengerti. Yang pertama ada proses transaksi. Sebelum bisa beli atau jual saham, kita sebagai investor itu nggak bisa langsung datang ke Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kita harus melewati perusahaan sekuritas dahulu sebagai perantara. Perusahaan sekuritas ini berperan untuk menyalurkan pesanan transaksi kita ke bursa. Misalnya, kalau kita pakai Lotus Andalan Sekuritas, maka kita bisa pakai aplikasi Lots Apps untuk melakukan transaksi. Aplikasi ini bisa diakses lewat HP maupun laptop karena tersedia dalam versi mobile atau web-based. Nah, begitu kita masukkan pesanan beli atau jual saham di aplikasi, sistem akan langsung meneruskannya ke BEI. Di sana order kita akan dicocokkan atau matching dengan order dari investor lain. Kalau ada yang mau jual di harga yang sama dengan harga beli kita, maka transaksi akan terjadi. Setelah itu, proses penyelesaiannya dilakukan oleh KPEI, yaitu lembaga yang memastikan saham dan dananya benar-benar berpindah tangan secara aman dan sesuai aturan. Lalu yang kedua ada platform perdagangan. Aplikasi seperti Lots App tadi merupakan platform perdagangan saham yang kita gunakan sehari-hari. Lewat platform ini, kita bisa melihat pergerakan harga saham secara real time, melakukan analisis sederhana, lalu langsung bisa membeli atau menjual saham kapan saja selama jam perdagangannya masih aktif. Jadi, aplikasi ini fungsinya seperti jembatan antara kita sebagai investor dan pasar modal itu sendiri. Lalu yang ketiga ada penyelesaian transaksi. T+2. Setelah transaksi berhasil terjadi, proses penyelesaiannya nggak langsung selesai saat itu juga. Ada yang namanya sistem T+2. Artinya, penyelesaian transaksi dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Contohnya, kalau kita beli saham pada hari Senin, yaitu T+0, maka saham ini baru akan resmi tercatat atas nama kita pada hari Rabu, T+2. Begitu juga kalau kita jual saham, uangnya baru bisa kita tarik ke rekening 2 hari kerja setelahnya. Jadi memang butuh waktu karena sistem ini memastikan proses aman, tertib, dan sesuai regulasi. Lalu yang keempat ada auto rejection. Dalam sistem perdagangan saham di Indonesia ada juga yang namanya auto rejection. Ini adalah batasan
naik atau turunnya harga saham dalam satu hari perdagangan. Kalau pergerakan harga melewati batas itu, maka sistem akan secara otomatis menolak order yang melebihi batas tadi. Tujuannya jelas, yaitu melindungi investor dari lonjakan atau penurunan harga yang terlalu ekstrim. Jadi ini semacam sistem pengaman agar pasar tetap stabil dan enggak terlalu liar. Lalu yang kelima ada prioritas harga dan waktu. Sistem di Bursa Efek Indonesia sangat menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan. Maka dari itu, setiap order akan diurutkan berdasarkan harga terbaik dan waktu masuknya. Contohnya, kalau ada 2 orang yang ingin beli saham di harga yang sama, maka yang lebih dahulu masuk ke sistem akan diproses lebih dahulu. Tapi kalau ada yang kasih harga lebih tinggi untuk beli atau lebih rendah untuk dijual, maka dia akan diprioritaskan karena dianggap memberi harga yang lebih menarik. Jadi, kecepatan dan ketepatan dalam memasukkan order juga cukup penting di sini. Lalu yang keenam, ada satuan perdagangan. Terakhir, kita juga harus tahu bahwa di Indonesia saham dijual dan dibeli dalam satuan yang disebut lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Artinya, kalau harga sebuah saham adalah Rp1.500, maka untuk beli satu lot kita butuh harga yaitu Rp150.000 ya teman-teman. Kita nggak bisa beli cuma satu lembar saham aja karena sistem sudah menetapkan bahwa transaksi dilakukan per lot. Ini juga membantu sistem menjadi lebih teratur dan efisien. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mekanisme perdagangan saham. Mulai dari kita sebagai investor masukin order lewat aplikasi sekuritas, order itu diteruskan ke Bursa Efek Indonesia, lalu dicocokkan sampai transaksi terjadi dan diselesaikan oleh lembaga yang sudah ditunjuk. Ada juga sistem-sistem pengaman seperti auto rejection dan aturan T+2 supaya semua berjalan dengan tertib dan aman. Semoga setelah penjelasan ini kalian jadi punya gambaran gimana sebenarnya jual beli saham itu berjalan di balik layar, dan semoga jadi lebih tertarik ya untuk belajar investasi juga ke depannya. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Dilanjut oleh teman saya. Bye. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu perlindungan pemodal dan keamanan investasi. Hal ini sangat krusial agar investor merasa aman dan terlindungi. Yang pertama adalah akses KCI, yaitu sistem transparansi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia. Melalui akses, investor bisa langsung melihat kepemilikan efek mereka tanpa harus melalui broker. Ini memberikan kontrol dan kejelasan penuh terhadap portofolio. Dari sisi keamanan, investor juga bisa melakukan verifikasi langsung ke lembaga kustodian, sehingga resiko penyalahgunaan data atau dana bisa diminimalkan. Kemudian, terdapat dana perlindungan pemodal atau DPP yang dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal atau PDPP. Fungsi utama dari DPP ini adalah untuk melindungi investor jika terjadi kehilangan aset, misalnya akibat kelalaian atau kegagalan dari anggota bursa. Semua perlindungan ini diatur dalam POJK nomor 49 dan 50 tahun 2016 yang diterbitkan oleh OJK. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem pasar modal di Indonesia telah dilengkapi dengan regulasi dan perlindungan yang cukup kuat untuk menjaga keamanan para pemodal. Lalu, sebagai kesimpulan, investasi yang cerdas berawal dari literasi keuangan yang memadai. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengambil keputusan finansial yang aman dan bijak. Lotus Andalan Sekuritas ini hadir sebagai mitra terpercaya, menyediakan platform digital yang nyaman diakses oleh siapa saja. Bahkan, kehadiran galeri investasi di kampus menjadi upaya mereka untuk mengedukasi dan membangun kebiasaan berinvestasi sejak dini. Jadi, mari kita manfaatkan peluang ini untuk belajar dan mulai investasi dengan pemahaman yang benar demi masa depan keuangan yang lebih cerah. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.